Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat siang. Masih ingat dengan Ibu? Ibu adalah Ibu Yulia. Ibu akan mengajar mata pelajaran PPKN hari ini. Pada pertemuan minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan beberapa hal tentang materi, utamanya adalah tentang materi bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Masih ingat materi yang minggu kemarin? Mudah-mudahan masih ingat ya. Oh ya, perlu diketahui bahwa rangkuman atau catatan pada minggu kemarin akan dikumpulkan pada pertemuan kali ini. Ibu tunggu nanti uploadannya di Google Drive Ibu sampai jam 2 siang atau sampai pulang sekolah nanti ya. Kalau misalkan susah mengupload ataupun misalkan susah untuk mengumpulkan tugas, silahkan hubungi Ibu secepatnya. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Harus siap ya, tetap semangat. Nah, pelajaran hari ini masih membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tetapi hari ini materinya akan lebih mendetail lagi. Maka dari itu, siapkan buku catatannya, pulpennya, untuk mencatat poin-poin penting. Dan di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan juga. Ibu mulai ya. Ibu akan memperlihatkan PowerPoint ya. PowerPoint-nya yang ini. Nah, kita perbesar dulu PowerPoint-nya. Ya, ini PowerPoint-nya ya. Kita lihat dulu judulnya. Judulnya adalah Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Bahasan pertama, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran. Mengapa kita harus mempelajari materi ini dan manfaat materi ini apabila dipelajari. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu mensyukuri kedudukan dan fungsi arti penting Pancasila. Yang kedua, siswa mampu atau dapat menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, agar siswa mampu atau mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, biasanya ibu dalam mengajarkan atau menjelaskan sesuatu itu selalu membuat peta konsep. Kenapa kita membuat peta konsep? Agar kita tahu kita itu akan belajar apa dan materi-materi kedepannya itu akan seperti apa ya. Ini peta konsepnya. Judul intinya adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, nanti dibagi ke dalam 4 sub-bahasan. Bahasan pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Sub-bahasan kedua atau yang B, itu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk bagian C, nilai-nilai tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan untuk poin D atau sub-bahasan keempat, yaitu membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kalian sudah tahu sub-sub bahasannya. Jadi dalam bab 1 ini, Ibu bagi ke dalam 4 sub-bahasan 1, 2, dan 3. Jadi mungkin kita akan melaksanakan dalam 4 pertemuan. Nanti di
pertemuan yang terakhir atau yang kelima, baru Ibu laksanakan ulangan. Ulangannya per bab ya. Jadi bab 1, nanti ada bab 2 sampai dengan bab 3. Jadi kalau untuk subbahasan A, B, C, dan D itu hanya berupa penugasan atau berupa soal. Jadi ulangan itu dilaksanakannya setelah subbahasan A, B, C, dan D ini selesai dibahas. Nah, kita akan mulai membahas subbahasan yang pertama atau subbahasan yang A ya, tentang fungsi dan peranan Pancasila. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi Pancasila dan peranan Pancasila ini apa sih, agar ke depannya kita tahu kenapa harus mempelajari Pancasila ini dan kenapa Pancasila ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, fungsi dan peranan Pancasila ini ada 8 poin. Jadi fungsi Pancasila ini yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pada materi minggu kemarin sudah Ibu jelaskan mengapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Salah satunya adalah bahwa Pancasila ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan norma asli bangsa Indonesia. Maka dari itu, fungsi pertama atau peranan Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa di sini artinya adalah setiap perilaku, setiap tindakan, gerak-gerik, bahasa itu harus mencerminkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila ini adalah ciri khas bangsa Indonesia. Karena negara-negara lain itu menganut ideologi-ideologi atau paham-paham lain ya. Kalian pernah mendengar ideologi komunis atau ideologi sosialis, liberal. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi asli buatan bangsa Indonesia atau menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Karena di dunia itu hanya ada satu ideologi Pancasila. Maka dari itu Pancasila ini menjadi kepribadian bangsa Indonesia fungsinya. Nah, yang ketiga, Pancasila ini sebagai ideologi nasional. Jadi tidak ada ideologi lain selain ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Yang keempat, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Bahwa segala peraturan, undang-undang, atau bahkan peraturan daerah itu harus bersumber dari Pancasila. Artinya peraturan yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Makanya Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima, Pancasila ini sebagai perjanjian luhur. Artinya apa? Bangsa Indonesia telah mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI. Nah, anggota-anggota BPUPKI ini adalah perwakilan-perwakilan dari bangsa-bangsa yang ada atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Makanya Pancasila di sini merupakan atau disebut sebagai perjanjian luhur karena telah diputuskan atau ditandatangani oleh perwakilan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa, berbagai daerah, baik maupun berbagai agama yang ada di Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Bahwa setiap pembuatan peraturan, pembuatan tata tertib, pembuatan kebijakan, itu yang menjadi asasnya itu adalah Pancasila. Contohnya seperti kegiatan ekonomi, itu didasarkan pada asas kekeluargaan, yang artinya asas kekeluargaan ini ada dalam Pancasila ya. Nah, yang ketujuh, Pancasila ini sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
kalian baca di pembukaan, itu ada di alinea keempat tentang tujuan bangsa Indonesia. Itu ada 4 ya. Yang pertama adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu merupakan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai atau diraih dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi, pembangunan ini harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya apa? Jangan sampai pembangunan ini atau arus globalisasi ini bisa mengalahkan atau melunturkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Ini adalah fungsi dan peranan Pancasila secara menyeluruh ya. Jadi ada 8 fungsinya. Kita bahas materi yang lain. Nah, tadi kan ada 8 fungsi dan peranan Pancasila. Nah, yang akan Ibu bahas di sini hanya 2 fungsinya, yaitu yang ke-1 Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kita bahas dulu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalian bisa melihat ada gambar apa di situ? Di gambar tersebut ada gedung pencakar langit ya. Gedung ini berdiri kokoh, paling tinggi di sana. Nah, mengapa gedung ini bisa berdiri kokoh? Kita jawab. Nah, gedung ini dapat berdiri kokoh karena adanya fondasi yang kuat. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah bangunan atau membangun rumah, yang pertama harus kita bangun itu adalah fondasinya. Kenapa kita harus membangun fondasi yang kuat? Nah, apa yang terjadi jika tidak ada fondasi yang kuat? Yang terjadi itu adalah hal seperti ini ya. Gedungnya akan roboh atau hancur lebur. Nah, hal ini pun sama dengan yang namanya sebuah negara. Jadi kalau negara tidak memiliki dasar yang kuat, negara tersebut akan gampang goyah atau gampang hancur. Untuk membangun suatu negara diperlukan dasar negara yang kokoh untuk menjadi pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara ya. Makanya dalam membentuk sebuah negara, hal pertama yang perlu dipikirkan atau yang perlu dibuat, dirancang itu adalah dasar negaranya. Karena di dasar negara tersebut akan dibangun. Jadi kalau misalkan dasarnya tidak kokoh, tidak kuat, negara tersebut akan hancur. Sama seperti membangun gedung, bukan atapnya dulu yang dibangun, tetapi pondasinya dulu yang dibangun ya. Pondasinya juga harus kuat agar nanti rumah atau gedung yang didirikan itu dapat menjulang tinggi atau tidak gampang roboh di situ. Negara juga sama seperti gedung diibaratkan ya. Nah, kita masuk ke pengertian dasar negara. Apa itu dasar negara? Menurut tata bahasa atau etimologi, dasar negara itu artinya pondasi atau landasan. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, asal artinya adalah asal yang pertama atau dasar negara itu pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dasar negara itu artinya pedoman, landasan atau fondasi dalam menyelenggarakan kehidupan negara di berbagai bidang kehidupan. Nah, ini pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila ini dipergunakan sebagai
sebagai pengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan atau penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia itu harus berdasarkan atau berlandaskan Pancasila ya. Jadi nanti pengertian atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan itu sangat berbeda ya. Kalau Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Jadi dalam ketatanegaraan, baik itu pemilihan umum, kebijakan ekonomi, sosial, politik, itu harus berdasarkan dasar negaranya, yaitu dasar negara Indonesia Pancasila. Selanjutnya, mengapa sih kita harus punya dasar negara? Atau hal pertama yang dibuat atau dirancang dalam mendirikan negara itu harus dasar negara. Nah, dalam teori kenegaraan ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah negara. Yang pertama adalah wilayah. Indonesia pada saat itu sudah memiliki wilayah ya, bahkan wilayah kita itu luas, mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Berarti syarat pertama berdirinya negara sudah kita punya wilayah. Yang kedua, apakah Indonesia sudah punya rakyat? Waktu itu Indonesia sudah punya rakyat ya, bahkan banyak rakyatnya. Nah, syarat yang ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, dalam pemerintahan yang berdaulat ini diperlukan dasar negara. Mengapa diperlukan dasar negara? Karena dalam pemerintahan yang berdaulat itu ada yang namanya pembagian kekuasaan. Maka dari itu, dasar negara itu termasuk ke dalam syarat yang ketiga dalam berdirinya sebuah negara. Nah, dan syarat yang keempat adalah pengakuan dari negara lain, baik itu de facto maupun de jure. Artinya de facto ini negara tersebut mengakui ya secara lisan, aklamasi, ataupun secara tertulis bahwa mereka mengakui negara Indonesia itu ada. Sedangkan de jure itu maksudnya negara tersebut mau bekerja sama dengan negara Indonesia. Jadi ibaratnya negara kita diakui oleh negara lain. Jadi dasar negara ini dalam teori atau syarat berdirinya suatu negara termasuk ke dalam syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia. Makanya dasar negara itu adalah hal pertama yang harus dilakukan Indonesia pada saat itu untuk memenuhi syarat berdirinya sebuah negara. Nah, yang kedua, apa pentingnya dasar negara? Tanpa dasar negara, berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka dari itu, negara yang tidak memiliki dasar negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas ini akan memudahkan munculnya kekacauan ataupun perang saudara ya, seperti di negara-negara Suriah, di negara-negara Yaman, itu mereka tidak punya dasar negara yang kuat. Makanya sering terjadi kekacauan atau perang saudara di negaranya. Makanya dasar negara itu memang penting dijadikan pondasi berdirinya sebuah negara. Nah, para pendiri Indonesia atau the founding father telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dibahas dasar negara Indonesia. Masih ingat 3 tokoh yang mengungkapkan 3 dasar negara itu? Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ya, Ibu lanjutkan materinya. Nah,
Untuk memperjelas atau agar kalian mengingat kembali tentang sidang BPUPKI dengan PPKI, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan simak videonya baik-baik. Ini adalah video tentang sidang BPUPKI dengan PPKI ya. Sebentar ya videonya. Videonya Ibu download di YouTube ya. Jadi bukan Ibu yang membuat video ini, tapi materinya sangat bagus. Silahkan saksikan. Ini adalah rumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin. Ada 5 ya, bisa kalian baca. Nah, ini perumusan yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Nah, yang terakhir, ini ada rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini ada panitia 9. Materinya nanti Ibu lebih jelaskan ya di tayangan selanjutnya. Apa saja rumusan dasar negara yang diusulkan atau yang dirumuskan oleh panitia 9 ini? Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapan Pancasila ini disahkan? Yaitu pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 dengan ada beberapa perubahan ya. Utamanya perubahan sila pertama. Nah, sekarang sudah ingat ya tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu dirumuskan di sidang BPU PKI. Sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, dilanjutkan nanti sidang BPU PKI kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Jadi BPU PKI ini bersidang 2 kali ya. Sidang pertama, sidang kedua. Sidang pertama itu membahas tentang dasar negara. Hasilnya itu adalah Piagam Jakarta. Dan sidang yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli, itu menghasilkan rancangan undang-undang dasar ya. Bisa dibuka-buka lagi di dalam buku kelas 7 dulu ya. Nah, kita akan membahas kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tadi sudah disinggung ya, yang pertama Pancasila ini sebagai dasar negara dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa itu sumber dari segala sumber hukum? Bahwa hukum yang berlaku yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila sebagai dasar negaranya. Oleh karena itu, tidak boleh ada peraturan ataupun undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila ini urutannya itu ada di hierarki paling tinggi atau tingkatan paling tinggi ya. Jadi kalau ada peraturan ataupun undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila,
peraturan tersebut itu akan dihilangkan atau tidak boleh dilaksanakan. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara adalah suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Jadi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar ini merupakan penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila. Contohnya sila ketuhanan itu ada dalam pasal yang menyebutkan pasal 29 bahwa setiap orang itu berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya dan keyakinannya. Itu adalah nilai-nilai sila pertama dalam Undang-Undang Dasar. Atau pasal 33 perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan atau koperasi. Itu sesuai dengan sila kelima ya tentang keadilan sosial. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara adalah cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Jadi, hukum negara itu harus merujuk kepada cita-cita negara tersebut ya. Jadi tidak bisa misalkan hukum itu bertentangan dengan tujuan negara atau cita-cita negara. Jadi, Pancasila ini adalah cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia tujuannya itu sama seperti tujuan negara yang ada di Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara adalah norma-norma dalam Undang-Undang Dasar. Jadi sama seperti tadi suasana kebatinan bahwa nilai-nilai yang ada di Pancasila itu dijabarkan, dilaksanakan di dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi kalau dalam tingkatannya itu ada Pancasila, ada ketetapan MPR, ada Undang-Undang Dasar, baru Undang-Undang, terus ada peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini ada di urutan paling tinggi dalam sistem tata hukum di Indonesia. Yang terakhir, Pancasila ini atau Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber semangat bagi undang-undang dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam pelaksanaan pemerintahan. Jadi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus sesuai atau berlandaskan dari Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Yang selanjutnya, ini adalah landasan hukum atau dasar di mana Pancasila fungsinya atau kedudukannya sebagai dasar negara ada di Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Di situ dijelaskan bahwa dasar negara atau tujuan negara kita itu ada di Pancasila. Ada di dalam ketetapan MPR tahun 98, ada juga di ketetapan MPR tahun 2000, dan yang terakhir adalah ada di ketetapan MPR nomor 5 tahun 73 dan ketetapan MPR nomor 9 tahun 78 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber dari tertib hukum di Indonesia. Jadi ini adalah landasan hukum bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apakah dasar negara ini boleh dirubah? Bisa saja dirubah, tetapi perubahan dasar negara ini akan merubah sistem hukum, pembagian kekuasaan, bahkan peraturan di sebuah negara. Jadi ibarat pohon, Pancasila sebagai dasar negara ini adalah akarnya. Jadi kalau akarnya dicabut atau akarnya mati, si pohon tersebut akan mati juga, akan tumbang juga. Sama seperti Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Pancasilanya diganti atau dirubah, sistem hukum, kebijakan pemerintah, pembagian kekuasaan juga akan berubah, ya.
Nah, selanjutnya ini adalah manfaat dasar negara. Mengapa sih kita harus punya dasar negara? Atau kenapa sih kita harus menjaga dasar negara itu? Atau mengapa sih dasar negara ini harus dijabarkan dalam undang-undang atau peraturan negara? Yang pertama adalah dasar negara ini membentuk identitas atau jati diri bangsa. Karena apa? Karena dasar negara ini diambil dari nilai-nilai atau norma-norma yang ada sejak zaman dulu di bangsa Indonesia. Jadi dia adalah membentuk identitas atau ciri khas bangsa Indonesia. Itu adalah dasar negara Pancasila. Yang kedua, dasar negara ini mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Artinya apa? Mengapa kita memilih dasar negara Pancasila? Karena Pancasila ini dianggap bisa menyatukan perbedaan suku bangsa, agama, golongan yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita mengambil Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dasar negara ini memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Jadi kalau kita tidak punya dasar negara, kita itu tidak punya arah tujuan atau kebijakan dalam memutuskan hukum atau kebijakan dalam sebuah negara. Jadi segala sesuatu itu harus ada dasarnya atau landasannya, baru tujuannya itu akan cepat tercapai. Yang keempat, ini sebagai sarana pemersatu bangsa dan Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya kekuasaan yang dua di negara itu. Jadi di negara itu harus ada satu kekuasaan atau yang namanya kedaulatan. Kedaulatan itu artinya satu. Kalau kedaulatannya ada dua, negara tersebut pasti akan kacau karena pasti akan ada pertentangan, akan ada konflik ya. Makanya dasar negara itu hanya ada satu dan fungsinya adalah pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima adalah dasar negara ini atau Pancasila ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi kalau misalkan ada masalah ekonomi, apakah Pancasila ini bisa menyelesaikan masalah ekonomi? Bisa saja. Lihat ke sila kelima, keadilan sosial. Apakah Pancasila ini bisa menyelesaikan masalah sosial atau budaya? Bisa saja dilihat dari misalkan sila kedua atau sila ketiga, ya. Masih ingat tentang fungsi Pancasila atau kelebihan Pancasila itu? Punya sifat fleksibel, dinamis, ya kan, universal. Universal artinya diakui oleh negara-negara lain di dunia. Dinamis artinya dia terbuka atas pemikiran-pemikiran yang lain, asalkan sejalan dengan pemikiran dasar Pancasila. Dan yang terakhir adalah fleksibel, bisa menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan zaman. Makanya Pancasila ini bisa dijadikan sebagai pedoman memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Ya. Selanjutnya, nah ini ada tugas ya. Kalau misalkan nanti buku paketnya sudah ada, ini adalah tugas di buku paket ya sebenarnya. Tugasnya adalah aktivitas 1.2. Silahkan Anda buat tabelnya yang rapi ya, pakai penggaris juga. Nah, itu ada sebelah kiri Ibu ya, itu ada aspek informasi, pengertian dasar negara. Nah, di sampingnya itu ada kotak kosong atau uraian, kalian tulis pengertian dasar negara itu apa ya, dicatat di situ.
bisa dilihat di buku lain atau searching ke Google. Bisa juga kalian mencatat dari hasil yang materi yang Ibu jelaskan tadi. Pasti ada di situ pengertian dasar negara. Yang kedua tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, itu juga sudah Ibu jelaskan. Manfaat dasar negara juga sudah jelas sekali ada tadi Ibu jelaskan. Akibat tidak memiliki dasar negara juga ada, sudah Ibu jelaskan. Dan yang terakhir tentang fungsi Pancasila. Nah, kalau sudah semua dikerjakan, sudah semua diisi, nanti sama Ibu diberi link Google Drive Ibu. Jadi kalian tinggal mengupload tugasnya di Drive Ibu ya. Silahkan kerjakan tugasnya dan jangan lupa rangkuman materi pertemuan minggu lalu dan pertemuan sekarang itu juga sama diupload dalam bentuk foto atau file juga boleh. Nah, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi ya. Nah, minggu depan bahasannya adalah tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalian bisa baca-baca atau lihat informasi di Google. Apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup? Apa bedanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ya? Nah, sekian dari Ibu, maaf apabila ada salah kata ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.